Guys, ngeri banget ini guys. Lagi-lagi Malaysia dibikin menangis. Malaysia dikhianatin sama Bangladesh. Gue denger ini sampai terharu guys. Malaysia nangis gara-gara ditipu Bangladesh. Itu yang Benik bilang. Malaysia nangis karena cewek-cewek Malaysia berkejaran untuk menikah dengan warga Bangladesh. Itu yang Benik bilang. Kadang-kadang nggak habis pikir juga dengan pola pikir si Benik ini ya. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Malaysia telah pun bantai Thailand habis-habisan dalam satu perkara ini. Betul sekali. Sampai tak dapat kerja, asyik mikirin orang. Sekarang geng, siapa yang menangis? Benik atau Malaysia? Kata Benik, Malaysia sedang menangis karena Indonesia ekspor bas ke Bangladesh. Namun sekarang Malaysia telah tunjukkan, geng, tidak perlu mengekspor bas ke Bangladesh. Namun sekarang Malaysia telah menjadi tumpuan para investor-investor seluruh dunia. Siapa yang menangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video lagi dan lagi. Benik membuat statement, guys. Malaysia menangis karena Bangladesh impor bus dari Indonesia. Ya, tentunya sebagai warga Indonesia bangga lah kayak gitu ya, gengnya. Karena Indonesia bisa mengimpor bus ke Bangladesh kayak gitu. Namun gak usah bawa-bawa nama Malaysia, menangis lah, Malaysia mengemis lah dan lain sebagainya lah, menderita lah dan lain sebagainya lah kayak gitu ya, geng ya. Karena Malaysia tuh tidak kekurangan untuk mengimpor ataupun para investor-investor tuh menanam modal di negara mereka. Nah, ini yang sering juga yang mengatai Malaysia nih sekarang. Indonesia bekerja sama dengan Bangladesh nih. Nah, gimana menurut Anda? Jom kita simak dulu bersama-sama videonya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silakan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia lepas, Malaysia terikat. Apa nih? Ini bukan soal Rusia. Ini juga bukan soal Amerika. Ini soal satu hal yang jarang dibahas. Siapa yang sebenarnya mengendalikan keputusan negara? Indonesia memilih berdiri setara. Membuka jalur baru tanpa tunduk pada satu kekuatan. Malaysia justru memilih patuh pada aliansi lama. Dengan konsekuensi ekonomi dan regulasi yang mengikat, sejarah selalu konsisten negara yang menyerahkan keputusan strategisnya, perlahan kehilangan kendali atas masa depannya. Pertanyaannya bukan siapa yang benar, tapi pilihan siapa yang lebih berdaulat. Kalau menurutmu, ini soal strategi jangka panjang atau soal keberanian melawan tekanan? Jangan telan narasi global mentah-mentah. Pakai nalar dan pikirkan siapa yang diuntungkan dari setiap aliansi. Guys, ngeri banget ini guys. Lagi-lagi Malaysia dibikin menangis. Malaysia dikhianatin sama Bangladesh. Gue denger ini sampai terharu guys. Kan teman-teman udah tahu ya, cita-citanya orang Malaysia itu kawin sama Bangladesh. Cita-citanya Malaysia itu memberikan lapangan kerja untuk rakyat Bangladesh. Tapi apa yang dilakukan oleh Bangladesh? Mereka malah memperkaya orang Indonesia. Wes, ini betul-betul luar biasa sih guys. Karena lu pasti nggak tahu kalau bus yang beredar di Bangladesh ternyata made in Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Indonesia itu udah ekspor ribuan bus ke Bangladesh. Dan jumlahnya nggak main-main. Sampai lebih dari 4 triliun. Gila, ini bisnisnya yang menarik. Jadi teman-teman tahu nggak? Produk Indonesia itu ternyata makin lama makin laris manis loh ke seluruh dunia. Nah, salah satu produk Indonesia yang mungkin lu nggak pernah sadarin itu namanya bus asli dari Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia. So teman-teman jangan kaget ya kalau lu lagi liburan nih ke Bangladesh dan lu naik bus di sana, ternyata busnya itu made in Indonesia. Karena apa? Indonesia itu sebetulnya sampai hari ini udah ekspor lebih dari ribuan bus ke sana. Malaysia nangis gara-gara ditipu Bangladesh. Itu yang Benik bilang. Malaysia nangis karena cewek-cewek Malaysia berkejaran untuk menikah dengan warga Bangladesh. Itu yang Benik bilang. Benik, kalau kamu nak kata
kerajaan kamu dapat ekspor bus ke Bangladesh, you cerita aja. Tak payah usik Malaysia, tak payah kata Malaysia macam-macam. Saya nak bagi tahu pernyataan yang benar lah. Banyak TKW diinyaya oleh mereka. Betul. Banyak TKW ditipu oleh mereka. Sampai ada dihabisi nyawa, kamu tahu. Itu fakta yang harus kamu tahu. Ya, rakyat Malaysia ada bernikah dengan warga ini. Tetapi mereka bernikah secara sah di KUA, kantor agama. Pejabat agama kami dinikahi oleh mufti, bukan menikah sembunyi-sembunyi di bawah kongsi, tidak. Itu kami di Malaysia. Cuma TKW kamu banyak ditipu oleh mereka, termasuklah di Singapura dan di Timur Tengah. Kerjasama sama Indonesia buat impor energi listrik hijau dari Indonesia. Dan dengan Aku ini kadang-kadang nggak habis pikir juga dengan pola pikir si Benik ini. Yang kadang-kadang ada kalanya dia menghina Indonesia dengan mengatakan negara kita suka diperbudak, menjadi budak kepada negara lain. Kadang-kadang dia memuji Indonesia, membanggakan Indonesia, ya seperti yang dilakukannya sekarang ya. Katanya Singapura telah menandatangani kontrak kerja dengan Indonesia. Akan mengimpor tenaga listrik hijau. Kita akan menjadi pengekspor kepada Singapura. Tenaga energi hijau. Benik, cukupi dulu kebutuhan dalam negara kita. Apakah rakyat Indonesia di seluruh Indonesia itu listrik udah tercukupi belum? Kadang-kadang di negara kita pemadaman elektrik aja sering terjadi. Lepas itu ada hati kita mau menjadi pengekspor energi listrik untuk negara orang. Benik membuat statement, namun dia tidak pernah terjun langsung ke lapangan. Lah, kalau ikinya kalau membuat statement ini Indodes itu karena ikinya sudah tahu seperti apa keadaan para TKI maupun TKW dengan pria Bangladesh kayak gitu ya geng ya. Jadi gak usah heran juga kayak gitu ya geng ya. Jadi kayak gini Kak, kenapa dia dulu sering mengkritik ataupun menghina negara Indonesia kayak gitu ya Kak ya. Dia menurut ini dugaan saja ya, dugaannya itu karena dia sudah di money sama pemerintah, jadi dia tidak mengusulkan lagi apa-apa tentang negara kita kayak gitu ya guys. Contohnya banjir, dia mana ada membuat statement seperti itu, tak ada kan, nggak ada, dia diam saja, malah mengusik negara Malaysia yang diam-diam kayak gitu ya geng ya. Dibilang Malaysia menangis lah, dibilang Malaysia tidak bisa menguasai Bangladesh lah kayak gitu. Kenapa banyak pekerja Bangladesh di Malaysia dan Indonesia mengurang? Karena kualitas pekerja kita itu memburuk makin hari makin lama. Kenapa memburuknya? Seperti bergaduh, tidak mengikuti aturan negara orang, tidak patuh, tidak memiliki permit dan lain sebagainya. Makanya sekarang ini dikosongkan, malah dibayarkan oleh Bangladesh. Seharusnya kita malu sebagai warga Indonesia. Katanya orang Indonesia adalah pekerja keras. Namun faktanya sekarang malah kalah keras sama pria Bangladesh. Oke, yang ikinya akan mereksan, betulkah Malaysia akan menangis ataukah Benik yang akan menangis? Jom kita simak dulu bersama-sama video yang akan ikinya reksan buat kalian semua, geng. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena perusahaan global lagi cari insurance policy di luar China. Dan ASEAN jadi jawabannya. Tiba-tiba Malaysia jadi sweet spot, stabil, lebih murah dari Singapura dan sudah jadi pusat semiconductor. Hasilnya, dalam 9 bulan, Singapura, Amerika Serikat, China masukin 150 miliar ringgit bukan buat mall, tapi buat chip factory, data center, EV parts, medical tech. Penang, Johor, Kedah sekarang naik jadi tech hub. Lebih banyak kerja skill, gaji lebih tinggi, SME supply chain juga ikut tumbuh. Tapi ini nggak otomatis buat semua orang. Kalau kita kurang engineer di Malaysia, teknisi, desainer, perusahaan akan ambil expat. Jadi Malaysia sedang di titik $1 billion turnover. Jadi pertanyaannya, investor Indonesia siap ambil peluang ini tidak?
Wah. Malaysia telah pun bantai Thailand habis-habisan dalam satu perkara ini. Wow. Korang akan terkejut habis gila babi. Malaysia yang sangat kecil boleh bantai Thailand yang sangat besar dan mengagumkan. Kalau korang nak tahu apakah benda itu, jangan lupa follow saya, Fazil. Saya buat video seperti ini setiap hari untuk anda. Jadi kalau korang tak nak lepaskan video-video seperti itu, jangan lupa follow saya dulu, Fazil. Dan jom kita lihat apakah benda yang Malaysia telah bantai Thailand secara habis-habisan. Korang tahu tak, tahun ini Malaysia telah pun merekodkan pelancong seramai 28.24 juta pelancong bagi 8 bulan yang pertama sahaja. Ini adalah peningkatan 14.5% lagi banyak daripada tahun lepas. Lebih ramai pelancong asing telah pun tiba di Malaysia. Manakala Thailand hanya merekodkan 30 juta pelancong dari bulan Januari sehingga ke awal bulan Disember. Penurunan sebanyak 7%. Sangat-sangat sikit kerana Thailand dianggap sebagai raja pelancongan di Asia Tenggara. Yes guys, Thailand pernah merekodkan pelancong seramai 39.9 juta bagi tahun 2019. Tetapi tahun ini Thailand telah pun tersungkur habis disebabkan pergolakan di antara Thailand dan Kemboja. Sempadan-sempadan di Thailand telah pun dihiraukan oleh pelancong-pelancong dari luar negara. Bukan itu sahaja, bahkan disebabkan oleh tarif yang tak menentu, harga barangan di Thailand telah pun naik habis-habisan. Jadi pelancong pun berfikir 2-3 kali sebelum melancong ke Thailand. Dan juga scammer yang begitu banyak di Thailand menyebabkan pelancong-pelancong daripada China cuba tidak melancong di Thailand sebab diorang takut akan keselamatan mereka. On the other hand, Malaysia akan merekodkan pelancong. Ada yang beramal pelancong seramai 40 juta pada akhir tahun ini. Lagi ramai daripada jumlah populasi negara kita sendiri, iaitu lebih daripada 35 juta rakyat Malaysia. Dan ini adalah perkara yang sangat-sangat menggembirakan sebagai anak Malaysia. Kalau korang rasa ini adalah satu yang sangat menggembirakan, jangan lupa share kepada kawan-kawan korang video ini sebab kita telah pun mengalahkan Thailand yang merupakan raja segala pelancongan di Asia Tenggara. Betul sekali. Sampai tak dapat kerja asyik mikirin orang. Tuan-tuan, ibu, bapa-bapa. Okey, jangan jokers lagi bang. Jangan jokers lagi. Usul Indomie. Yang mereka suka makan tu. Indomie. Nama panjang dia Indomie mikirin hal ehwal negara orang. Jadi dipendekkan jadi Indomie. Kalau nama panjang tu tak muat, nak letak di plastik bungkusan. Ada yang faham tak tadi? Panjang sangat. Jadi dia ringkaskan jadi Indomie. Sebab tu mereka suka makan Indomie. Oh, faham. Sekarang geng, siapa yang menangis? Benik atau Malaysia? Kata Benik, Malaysia sedang menangis karena Indonesia ekspor bas ke Bangladesh. Namun sekarang Malaysia telah tunjukkan, geng, tidak perlu mengekspor bas ke Bangladesh. Namun sekarang Malaysia telah menjadi tumpuan para investor-investor seluruh dunia. Siapa yang menangis? Malaysia atau Benik? Ya pastinya Benik ya geng ya. Makanya dia mengiring opini-opini Indonesia mengekspor bas lah, dia terus mengatakan Malaysia menangis lah dan lain sebagainya. Dan tahniah juga buat negara Malaysia, warga Malaysia. Semoga terus juga ya geng ya dapat pelancong-pelancong daripada seluruh dunia dan juga investor-investor. Jaga adat budaya kalian, kayak itu ya geng ya. Kalau ikinya sudah capek mau bilang kepada warga Indonesia maupun juga netizen Indonesia, ada budi dan para skema nih kayak gitu ya geng ya. Banyaknya di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Dan lihat sendiri sekarang apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi sudah. Nah, tahu sendiri kan ya geng ya, saat negara jiran kita bertumpuh lumu oleh para pelancong di negara kita, Bali sedang kesepian, geng. Nah, tahu sendiri kenapa akibatnya?
Ya, tahu sendirilah kenapa akibatnya. Karena banyak daripada oknum-oknum, katanya oknum. Namun kalau diteruskan seperti ini malah juga lah, geng, warga asing ataupun pelancong-pelancong dari seluruh dunia untuk melancong ke Bali. Nah, sekarang siapa yang menangis? Benik lah yang menangis, bukan Malaysia. Malaysia ngapain menangis? Kan pasal Indonesia ekspor emas ke Bangladesh kayak gitu ya, geng ya. Benik membuat statement. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Kayaknya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.